Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadona Yulia Kodrawati dengan NIM 20862061144, kelas 6C PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian simulasi seminar proposal guna untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK yang diampu oleh Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD, yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Bab 1, latar belakang. Pada dasarnya, permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang disebabkan karena masih didominasi dengan menggunakan metode ceramah dan kegiatan berpusat pada guru, siswa cenderung pasif. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pembelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pembelajaran PKN adalah 75, hingga perlu penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menggunakan model pembelajaran aktif tipe Information Search. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menentukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Penelitian Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Identifikasi masalah yang pertama itu ada pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Keempat, pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Lalu, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Tujuan penelitian. Yang pertama itu ada untuk menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar PKN. Manfaat penelitian. Yang pertama itu ada teoritis. Penelitian ini dapat diperluas menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab masalah yang telah
identifikasi. Yang kedua, praktis. Bagi siswa, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, meningkatkan hasil belajar siswa, baik kognitif maupun afektif. Yang kedua, bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk mempelajari PKN dalam materi globalisasi. Lalu ada bagi sekolah. Kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Landasan teori. Kita masuk ke bab 2 ya. Pengertian belajar. Menurut Siregar dan Nara 2010, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Lalu pengertian hasil belajar menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Lanjut, pendidikan kewarganegaraan menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Langkah-langkah metode information search menurut Zaini dan kawan-kawan 2004. Yang pertama itu ada kelompokkan peserta didik ke dalam tim yang terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Yang kedua, berilah setiap peserta didik bahan bacaan yang telah ditentukan. Materi, sumbernya bisa mencapai dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Berilah pertanyaan bagi setiap kelompok, di mana dalam pertanyaan tersebut para peserta didik diminta untuk mencari informasi atau jawaban yang diperoleh dari sumber bahan bacaan. Yang keempat, perintahkan peserta didik untuk menulis hasil informasi tersebut dalam LKS secara bersama-sama. Ulang kembali semua jawaban dari peserta didik dan mengembangkannya untuk menambah informasi peserta didik sehingga jawaban yang didapat semakin jelas. Kerangka berpikir, upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information search pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Kondisi saat ini, metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang dibuat penerapan metode pembelajaran information search dan meningkatkan aktivitas siswa dalam mempelajari melalui metode information search di kelas. Tujuannya itu atau hasil belajar siswa meningkat. Landasan teori
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search digunakan dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Chemist and Match Taggart. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sehingga pengamat, yaitu 1 guru kelas 3 dan 2 guru kelas 4. Waktu penelitian itu pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016. Tempat penelitian SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Hasil belajar PKN. Definisi konseptual. Hasil belajar PKN dapat disimpulkan yaitu kemampuan meneliti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang pengaruhi baik dari faktor internal atau eksternal. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, analisis C4. Metode information search. Definisi konseptualnya, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif yang bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Lalu definisi operasionalnya, metode information search adalah skor yang diberikan oleh observasi. Tercapainya metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat karena peneliti menggunakan peneliti tindakan kelas memahami. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah diperoleh nilai lebih dari KKM di sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Lalu, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada tes, yaitu berupa pilihan ganda atau PG. Yang kedua, observasi, yaitu berupa pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu data yang dikumpulkan untuk kebutuhan penelitian. Yang keempat, catatan lapangan, yaitu satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan selama penelitian. Di sini ada teknik analisis data. Di sini berawal dari pengumpulan data. Kita kumpulin dulu data yang valid, lalu kita reduksi, kita olah, kita cari yang mana yang dipakai, lalu kita sajikan dan kita simpulkan. Keabsahan data. Triangulasi sumber. Untuk menguji
Kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu untuk menguji keabsahan data, yaitu triangulasi teknik yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Desain dan prosedur penelitian. Siklus pertama, rencana pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang kedua, tindakan, upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, observasi, mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Yang keempat, refleksi, menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Siklus kedua, yang pertama, rencana, merancang RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua, tindakan, pembelajaran RPP yang dikembangkan dari hasil siklus pertama. Yang ketiga, observasi, proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang keempat, refleksi, pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.